Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aprilia Putri dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pokok bahasan yang sama pada sebelumnya, yaitu Database Management System atau DBMS. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep entitas. Terminologi: entity, atribut, data value atau nilai isi data, record atau tuple, dan file. Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya, entity pada rumah sakit. Bisa pasien, dokter, obat, dan kamar. Contoh pada entity pada universitas. Bisa mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Lanjut, atribut. Di setiap entity mempunyai atribut. Atribut merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut juga disebut dengan data elemen, data file, data item. Ini contoh atribut. Di sini ada atribut name, atribut nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Lanjut, data value atau nilai isi data. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut pada nama mahasiswa menunjukkan di mana informasi nama mahasiswa tersebut disimpan. Ini contoh data value atau nilai isinya. Ini data value-nya. Ini merupakan file-file, berisi file-file setiap atribut ini. Lanjut ke record atau tuple. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Suatu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Ini contohnya. Ini kan berisi file-file. Ini terdiri dari file-file. Lalu ini dinamakan record. Berarti satu record itu berisi dari file-file yang saling berhubungan. Kalau ada ini misalnya ada 3 record, berarti ada 3 data. Berarti data itu tergantung berapa jumlah record yang dimasukkan, gitu. Next, file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda pada value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Next, Database Management System atau DBMS. Database yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi, dalam batasan tertentu. Maksudnya, database itu mempunyai suatu kumpulan tabel-tabel. Dalam tabel-tabel tersebut mempunyai
file-file dan record-record gitu. Set program pengelola, yaitu satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Pemasukan atau penginputan informasi ke dalam database itu membutuhkan sebuah aplikasi. Lalu Database Management System atau DBMS, yaitu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data. Database atau DBMS ini banyak digunakan karena mempermudah dan bisa saling berelasi file-filenya. Next, ini contohnya. Di sini ada dokter, pasien, dan treatment. Dokter berisi ID dokter dan spesialis. Pasien berisi nomor pasien dan nama pasien. Treatment atau itu pemeriksaannya berisi date, tanggal, waktu, dan hasil. Simbol ini adalah simbol entitas dan simbol ini yaitu simbol atribut. Lalu simbol ini adalah simbol relasi. Jadi dokter ini berelasi dengan pasien. Ini ada 1 dan M. Ini dokter 1 berelasi dengan banyak pasien. Begitu. Next. Database digunakan untuk mengatasi masalah sebagai berikut. Redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan atau security, masalah integrasi atau kesatuan, dan masalah independen atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan tercatat pada file deposito, file rekening, dan file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat ini untuk data yang sama disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Jadi, kalau pakai kertas kerja, kita harus memasukkan alamat dan nomor telepon ini pada file deposito, pada rekening, dan pada file nasabah. Sedangkan itu besar persentasenya mengalami redundansi dan tidak efektif. Kalau pakai database, kita hanya perlu satu file untuk memasukkan alamat dan nomor telepon karena bisa berelasi. Next. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file
dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat atau dan nomor telepon, maka harusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja file yang mengandung data tersebut tidak diupdate atau terlewat, maka terjadi tidak konsisten. Bila pada saat menggunakan kertas kerja, kalau ada yang satu saja tidak diupdate atau terlewat, maka terjadi tidak konsistensi data. Sedangkan kalau pakai database, kita hanya perlu mengupdate satu file data, satu file alamat dan nomor telepon, dan itu membuat persentase konsistensi itu tinggi. Next, kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul. Dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user-friendly. Kalau pakai kertas kerja, kalau kita akan mencari kode pos 50711 kita harus mencari satu-satu, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan itu sangat-sangat tidak efektif. Kalau pakai DBMS atau database, kita hanya perlu menuliskan query-nya saja, gitu. Next, multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama, tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Database itu multi-user. Contohnya KRS. Saat pengisian KRS itu kan hanya satu file atau satu tabel, tapi dapat diakses oleh orang banyak dalam satu waktu. Jadi penggunaan database itu multi-user. Kalau pakai kertas kerja kan tidak bisa dipakai oleh banyak orang dalam suatu waktu, kan nggak bisa gitu. Next, masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Next, masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utamanya adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B,
Namun secara teknis, maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Misalnya, di sini ada file A dan file B. File A dan file B ini saling berkaitan. Misalnya, file A berisi atribut name, nama mahasiswa, alamat. Di sini ada name, nama mahasiswa, dan nilai. Jadi, name pada file A itu file primary key-nya atau kuncinya karena kode unik. Name tidak ganda atau tidak mungkin ada yang sama. Jadi dimasukkan ke dalam primary key. Dan pada file B itu name-nya menjadi foreign key agar file A dan file B itu saling berkaitan. Gitu. Next, masalah data independen atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun, bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Next. Abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknik bagaimana data disimpan dan dipelihara, seakan-akan disembunyikan kerumitannya, dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Dalam menyimpan atau memelihara data, itu sangat rumit. Atau tidak sembarang orang atau tidak semua orang mengerti, tetapi database itu bisa mengemas serapi mungkin atau semudah mungkin dimengerti oleh orang awam. Next, di sini ada level fisik, level konseptual, dan level pandangan pemakai atau view level. Pengertian level fisik adalah level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Lanjut kemudian level konseptual. Level ini yaitu level abstraksi data, level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Dan level pandangan pemakai atau view level adalah level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Lalu ada paket bahasa SQL atau struktur query language, yaitu terdiri dari DML, DDL, DCL, dan transaction control. Pada DML atau data manipulation language, terdiri dari perintah select, insert, update, delete, dan merge. Pada DDL atau data definition language, terdiri dari perintah create, alter, drop, rename, truncate, dan comment. Pada DCL atau data control language, terdiri dari perintah grant dan remove.
Dan terakhir, transaction control berisi perintah commit, rollback, dan save point. Next, DML atau Data Manipulation Language. Bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. DML ini akan bisa mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke dalam database, menghapus informasi di database, dan dapat menginputkan informasi baru ke dalam database. Secara dasar ada dua tipe DML, yaitu satu, prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Dua, non-prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML yaitu DBase3 for base, sedangkan pada paket bahasa non-prosedural DBML yaitu SQL dan QBA. Query. Di sini query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Query pada bagian DML itu untuk mengambil informasi atau disebut dengan query language. Contoh query-nya yaitu pada select from nama tabel. Di sini untuk melihat isi dari tabel. Terus insert into nama tabel value nilai. Di sini untuk menginputkan data ke dalam tabel, sebuah tabel. Di sini update nama tabel set nilai baru where kondisi. Di sini untuk mengupdate sebuah data yang dimana kondisi yang ditentukan. Lalu delete nama tabel where kondisi. Di sini mendelete atau menghapus sebuah data dalam suatu tabel dengan menggunakan kondisi yang ditentukan. Lalu DDL atau Data Definition Language. DDL adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL yaitu create, modify report, dan modify struktur atau modifikasi struktur. Pengguna database. Pengguna database ada 3. Pertama, database manager, kedua, database administrator, dan 3, database user. Database manager. Database manager yaitu satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke dalam sistem. Database administrator yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data, atau orang yang berperan penuh dalam suatu database. Next, di sini ada contoh skema database system environment. Yang pertama, di sini ada hardware atau yang pasti komputer. Di sini ada data atau hard disk-nya, di sini ada DBMS. DBMS ini dibuat oleh database designer. Dan database ini
dipelihara oleh database administrator. Lalu peran ini, sistem administrator itu berperan penuh atau besar dalam suatu database. Jadi, tingkatan sistem administrator lebih tinggi dari database administrator. Database administrator ini berperan untuk merancang prosedur dan function. Lalu, prosedur dan function ini dianalisis oleh atau diterjemahkan oleh analisis dan programmer. Lalu peran analisis dan programmer ini untuk membuat suatu aplikasi program atau program aplikasi. Dan end user ini berperan untuk menggunakan suatu aplikasi yang dibuat oleh analisis dan programmer. Program aplikasi ini bisa mengakses database gitu. Next, pemakai database atau database user. Ada 4. 1. Programmer aplikasi atau PA, 2. Casual user, 3. Naive user, 4. Specialized user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DBML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer pada umumnya. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil data perintah DML. Naive user itu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer, atau ini tinggal menjalankan. Lalu specialized user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer-aided decision system, knowledge base, expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.